Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih, yang NIM S1S1231045. Jadi pada video kali ini dibuat sebagai untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman mobile. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1 tentang untuk materi dari mata kuliah pemrograman mobile itu sendiri. Di sini tuh judulnya itu diving in. Jadi kita istilahnya itu kita harus nyebur langsung untuk sambil dipraktikan untuk memahami materi eh, pada bab 1 ini. Jadi di sini ada penjelasan bahwa kita tahu sendiri bahwa itu Android itu eh, operasi sistem mobile yang paling populer di dunia. Karena memang hampir di seluruh merek HP yang kita gunakan sekarang itu pasti menggunakan Android. Dan ada banyak pengguna Android di dunia. Terus apalagi ya? Kira-kira basic lain penjelasan. Ini kita langsung saja ke welcome to Android File. Jadi Android itu seperti tadi platform mobile yang paling populer. Kemudian pada itu secara jumlah itu ada sekitar 3 juta pengguna atau device yang menggunakan Android di dunia. Dan angkanya itu masih terus berkembang. Kemudian Android itu sendiri itu dia open source, sumber apa open source lah, bisa diakses oleh semua orang. Kemudian dia tuh based on Linux, dibuat dasarnya itu menggunakan Linux. Yang champion itu misalnya paling sukses dikembangkan oleh Google, karena dia tuh framework development yang paling powerful, yang include hampir semua yang kita butuhkan untuk membuat sebuah aplikasi yang keren lah. Dan lanjut di sini dijelaskan itu apa sih itu yang membentuk sebuah aplikasi pada sebuah Android atau aplikasi mobile. Di sini tuh yang pertama ada activity yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh aplikasi. Jadi mungkin bisa kita terjemahkan saja. Jadi setiap aplikasi Android itu dia mencakup satu atau lebih sebuah activity istilahnya. Dan pada activity itu dia adalah sebuah special class atau kelas yang mungkin seperti yang kita kenal mungkin pada mata kuliah PBO, tapi dia di sini ada istilah special class atau kelas khusus. Dan dia itu biasanya apa ditulis dalam bahasa pemrograman Kotlin. Kemudian dia yang mengontrol perilaku aplikasi dan memutuskan bagaimana menangkap pengguna jika aplikasi mencakup, misalnya jika aplikasi menggunakan sebuah tombol, misalnya jika kita menambahkan kode pada activity yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh tombol itu ketika pengguna mengetuk atau mengkliknya. Jadi itu menjadi codingan logika utamanya. Kemudian ada pula layout. Setelah dia itu menjelaskan apa yang terlihat pada screen kita atau pada HP kita. Kalau kita terjemahkan, jadi aplikasi Android yang terdiri dari satu atau lebih layar, layout, atau screen. Jadi kita bisa mendefinisikan bagaimana tampilan setiap layar menggunakan eh, apa file layout. Kemudian atau lebih banyak kode activity. Jadi kemudian layout itu biasanya menggunakan XML, itu yang pakai apa tutup yang pakai tag penutup sama tag pembuka sama tag penutup. Kemudian di setiap layar itu dapat mencakup komponen seperti tombol, teks, dan gambar. Yaitu isinya istilah itu kalau di Laravel itu dia view-nya, atau MVC dia itu view-nya. Kemudian untuk activity sendiri dia itu adalah controllernya. Jadi controller mengelola logika utamanya, kemudian ditampilkan pada layout. Kemudian selain activity dan layout, ada juga bisa saja ada beberapa extra file yang mungkin yang dibutuhkan dalam membangun aplikasinya, seperti gambar atau file-file lainnya.
yang dibutuhkan untuk saya membangun aplikasinya. Dan kalau di sini yang ditekankan, kita akan membuat sebuah Android apps itu dia akan menggunakan Kotlin dan XML. Dia lanjut saja. Nah, di sini activity dan layout itu eh, kedua itu menjadi backbone atau tulang punggung atau istilahnya pembentuk utama dari sebuah aplikasi atau aplikasi mobile kita. Kalau saya di sini kita lihat gambarnya, saya pada layout dia itu terdapat sebuah button yang pada bagian bawah ada sebuah screen pada layar HP kita. Kemudian pada activity ini sih dia kan saya di logikanya akan memutar sebuah musik ketika tombol yang ada tadi itu diklik, kira-kira seperti itu. Atau ini yang mungkin lebih rincinya, saya di sini yang pertama, Android itu akan menjalankan saat kita menjalankan aplikasi, dia akan menjalankan yang nama itu main activity. Jadi dari kan saya tadi disebutkan bahwa aplikasi mobile itu pasti memiliki satu atau lebih. Nah, jika lebih, maka ada yang namanya main activity. Dia itu akan dijalankan setiap kali aplikasinya di running pertama kali. Jadi itu disebut namanya main activity. Nah, jadi saat kita jalankan aplikasinya, pasti main activity akan berjalan. Kemudian activity-nya itu akan bertahu Android atau apa tadi operasinya itu untuk mengarah ke atau menggunakan sebuah layout yang spesifik yang tertentu yang sudah kita tentukan. Kemudian sini yang ketiga, layout itu akan ditampilkan pada screen HP kita seperti ini pada device kita. Dan selanjutnya yang keempat, user akan berinteraksi pada layout atau yang tampil di layar saat ini. Kemudian activity akan merespon dari interaksi tadi. Kemudian mengupdate displaynya. Saya kayak mengirim data atau mengubah tampilan. Dan yang terakhir, perubahan-perubahan itu akan akan ditampilkan kepada user pada device-nya tadi. Kira-kira seperti itu. Dan ini kira-kira apa yang kita lakukan untuk membangun sebuah mobile app. Jadi yang pertama itu ada setup development environment. Jadi kita akan setup environment development dulu, atau yang di sini tuh kita akan menggunakan namanya Android Studio. Dia tuh sudah include banyak sekali tool-tool yang memang sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah Android apps. Kemudian yang kedua itu kita akan membuat sebuah basic app yang sederhana. Kemudian kita akan menjalankannya, dan kita akan melakukan sebuah perubahan lah, dan menjalankan, kita bisa lihat perbedaannya. Nah, di sini dia mulai, di sini kita lihat, di sini tahap pertama setup sebuah environment. Jadi seperti tadi yang disebutkan, kita akan menggunakan Android Studio, dia itu IDE ya, untuk membangun sebuah aplikasi Android. Android ini itu dia basicnya itu IntelliJ IDE, mungkin yang cukup populer pada untuk pemrograman itu sudah cukup mungkin kita sudah cukup familiar. Kemudian dia include sebuah code editor, UI tools, dan templates yang dapat dan semua desain yang saya menggunakan lebih mudah kita membangun sebuah aplikasi itu. Dengan Android Studio itu di dalamnya ada istilah Android SDK atau Android Software Development Kit, atau isi alat-alat yang kita butuhkan lah di dalamnya. Di sini ada SDK tools, dia itu kita artikan, dia itu mencakup kumpulan lengkap alat yang digunakan untuk mengembangkan atau melakukan debugging aplikasi. Kemudian ada SDK platform, dia itu setiap versi Android memiliki paket SDK platformnya sendiri, jadi memungkinkan kita untuk kompilasi aplikasi agar bisa dijalankan pada versi Android tersebut, dan termasuk file sumber untuk versi tersebut. Ini ada SDK Build Tools,
yaitu berisi alat yang diperlukan untuk membangun aplikasi Android. Dan yang terakhir ada SDK Platform Tool, itu termasuk alat yang berinteraksi dengan platform Android. Alat-alat tersebut kompatibel dengan versi sebelumnya, tapi fitur baru mungkin hanya tersedia untuk versi Android yang baru. Kira-kira itu 4 SDK yang tercakup di dalam Android Studio. Makanya saya sangat direkomendasikan dibentuk menggunakan Android Studio. Jadi di sini kita mulai dengan untuk menginstal Android Studio. Kita lihat sini masih tahap setup environment. Pertama-tama itu kita akan diarah untuk untuk menginstal Android Studio sendiri. Pertama itu jelas kita harus mendownloadnya. Itu kita bisa cari saya di webnya sendiri, cari saja Android Studio sini. Pasti yang paling atas itu websitenya sendiri untuk mendownload aplikasi terbarunya. Nah ini dia, kita bisa langsung saja untuk melakukan download dari aplikasinya. Untuk penginstalan sendiri itu pertama kita akan di sini kita akan download wizardnya. Sekarang di dalam nanti kita akan diinstal beberapa package lagi. Jadi tahapnya mungkin akan lumayan panjang, tapi di sini sebelum itu saya sudah install Android Studio. Jadi kira-kira untuk mempersingkat waktu kita langkai saja karena akan cukup lama proses penginstalannya. Di sini kalau dalam buku ini dia tuh menggunakan Android Studio versi 2020.31. Ini ya, karena syarat pada video kali ini dibuat itu pada tahun 2025, harusnya untuk versi saat ini pasti 2025. Yang saya lebih baru lah dibanding mungkin sedikit ada perbedaan yang ada pada modul ini. Kira-kira seperti itu. Di sini kita langsung saja kalau sudah diinstal kita bisa menjalankan Android Studio. Oke, sini kita tinggal jalankan. Lanjut tadi kita jalankan Android Studio. Kita tutup dulu. Baik, kita mulai untuk membuka Android Studio. Kita cari saja Android Studio. Ini udah langsung jalankan sebelumnya yang saya sudah coba pada perkuliahan penggunaan modal. Jadi kalau kita lihat di modulnya ini di Android Studio welcome screen, di sini ada welcome screen-nya. Kalau mungkin sepertinya karena sebelumnya saya sudah langsung arahkan ke project terakhir. Kira-kira nanti akan seperti tampilannya pasti harusnya sama saja. Jadi kita sini akan ada pilihan new project, open atau get from TCS. Ya, di sini selanjutnya kita akan sudah masuk ke tahap berikutnya, itu build app-nya. Ya di sini kita akan melakukan sudah selesai setup development environment-nya, kita sudah siap untuk membuat first atau aplikasi pertama kita. Jadi kira-kira nanti akan seperti ini. Di atasnya itu ada name dari aplikasinya yang akan tampil pada bar. Kemudian kita akan membuat nanti aplikasi itu akan sangat simpel. Terus tapi kita yang perlu kita unit kita butuh untuk aplikasi yang paling awal lah istilahnya. Harusnya cukup simpel saya dulu. Kemudian ada kira-kira nanti ada ini small piece akan tampilan simple pada seperti ini pada aplikasi yang kita buat nanti. Oke, sini kita mulai how to build the app.
Kalau tampilan seperti ini langsung saja pilih yang project dan pilih new project untuk membentuk project pertama. Sini kita langsung saja, karena saya sudah terbuka sini, langsung saja new project. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa jadi pada Android Studio itu sudah sediakan beberapa template, baru mulai template phone dan tablet, Wear OS, Android TV, dan otomotif. Kan kita di sini fokus pada yang mobile atau Android pada tampilan di HP kita. Di sini diarahkan atau dicontohkan menggunakan template phone dan tablet, kemudian empty activity. Kita bisa lihat phone dan tablet, kita empty activity ini harusnya empty views. Di empty activity. Oke, ini pilih empty activity, dan next. Kita lihat lagi. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi awal. Pertama di sini ada namanya, kita bisa ganti nama, kemudian package name-nya nanti. Dan di sini ada lokasi dari aplikasi yang kita buat. Kemudian di sini ada pilihan language-nya, dan ada minimum SDK-nya ini untuk versi Android tadi, seperti dijelaskan pada SDK yang terdapat pada Android Tool. Jadi di sini kita ini saja ya, tentang MK pen mobile video 1. Jadi di sini package name-nya di sini kita bisa ubah sendiri. Kalau di sini mungkin HVA, di sini saya ganti sendiri menggunakan saya kayak nickname sendiri lah, kita ganti sendiri keyword atau saya domain tersendiri, kan ini saya keyword.com. Saya ubah, dan ini dia di sini pasti akan menyesuaikan sesuai dengan nama proyeknya. Dan di sini save location-nya yang saya sudah atur sebelumnya, kemudian minimum SDK-nya. Di sini kalau di sini saya menggunakan EP24 atau versi Nougat atau versi 7 pada Android, sedangkan pada ini dia masih menggunakan yang Lollipop. Kita gunakan saya ini yang default. Dan di sini mungkin sedikit berbeda. Di sini tidak ada pilihan tambahan lagi, sedangkan pada yang versi 2025 ini dia ada lagi konfigurasi language. Di sini karena sudah ada recommended, kita pakai saja yang Kotlin DSL. Selanjutnya kita pilih, di sini tidak ada pilihan language. Kita previous dulu. Nah, kita coba yang ini next. Activity. Nah, ini ada pilihannya. Ini pakai Kotlin. Selain di sini menggunakan Java, tapi sepertinya mungkin lebih kalau yang kita ikuti saja yang ada di modul, kita menggunakan Kotlin. Sama seperti tadi, kita gunakan Kotlin, API Nougat, nama tadi tidak berubah. Langsung saja finish untuk selesai konfigurasi. Oke, sudah akan masuk ke projectnya. Kita tutup saja yang sebelumnya. Ini ada project. Kemudian bikin sedikit loading. Nah, saat pertama kali dibentuk, pasti dia akan mendownload banyak sekali resource yang dibutuhkan. Ini kita lewati. Oke, sudah bentuk, kita ganti saja yang Android. Tidak ada. Project ya. Ini sedikit berbeda dengan kita lakukan tadi. Kita lanjutkan saja, kita sesuaikan saja. Harusnya semua file-filenya tetap sama saja. Pertama, tadi setelah kita buat, harusnya dia akan
lakukan build dulu, dan akan download semua package-package yang dibutuhkan. Maka di sini akan apa, akan lakukan download dulu, cukup lama harusnya. Saya lihat ini masih proses. Saya lihat, coba dulu ke modul. Jadi modulnya ya di sini di Landscape. Kita lihat dulu yang di download. Masih proses, oke saya skip saya dulu. Buat baik, di sini lanjut. Tadi sudah selesai dilakukan download. Dia akan jauh lakukan build beberapa package tambahan lagi. Tadi ini yang ternyata dipermasalahan harus diselesaikan download dulu baru bisa kita lihat yang mau di Android. Sini kira-kira untuk filenya yang di sini tuh pasti yang lebih simpel yang Android. Yang apa yang kurang terbentuk jelas yang main activity tadi. Ini yang berisi logikanya dan main apa activity main untuk layoutnya yang disebut pembentuk utama itu layout. Saat kita bentuk pasti ada yang utamanya dibentuk juga. Sabar masih loading. Kita lihat kalau yang tadi ini kalau sini dia tampilkan pertama tulang yang India. Titik dulu. Ini saya yang controllernya nanti. Yang logika-logika utamanya akan seperti ini. Mungkin sedikit berbeda dengan ada di apa yang ada di apa file yang dikirimkan ini. Terus ada yang di modul setelah main activity. Dan kita coba baca dulu. Sini kita telah membentuk sebuah project pertama. Jadi sebenarnya ini sudah bisa dibilang project pertama kita. Ini kira-kira tampilan akan seperti ini. Logout, kemudian selanjutnya skip saja. Ini kita di setting ini top ya. Sudah setting. Kita akan membedah di sini dia akan bedah file-filenya. Kalau kita lihat di sini gambarnya, pertama Kotlin dan XML source filenya seperti yang tadi kita temukan. Kita gunakan yang Android yang jelas kelihatan lebih cepat. Sini ada Kotlin dan apa XML source filesnya, kemudian ada yang resource file. Dia itu akan berisi nanti gambar-gambar atau tema yang digunakan pada aplikasi. Kemudian di sini disebutkan ada juga Android libraries. Dia tuh kalau kita artikan dalam wizard kita akan menentukan minimum SDK yang akan kita inginkan pada agar aplikasi kompatibel. Kemudian resiko memastikan bahwa aplikasi menyertakan pustaka Android yang relevan untuk versi tersebut. Dia itu yang mana Android libraries. Ini di CI dan sudah ikuti menggunakan Android view-nya. Kita lihat di sini code ini yang utamanya ada main activity, kemudian ada konfigurasi file itu harusnya yang ini yang manifest kalau seperti yang dijelaskan pada dosen tadi. Lanjut saja. Baik, ini karena cukup berat ini Android Studio-nya. Terus ini dia akan perkenalkan
file-file penting yang utama yang ada pada project ini. Setelah ini bisa masuk ke My First App, Source Main Java. Ini mungkin kira-kira akan ganti ke project. Kita ganti ke project. Dari sini ada namanya, terus add source main Java, dan ini My First App. Ini akan menjadi main activity-nya yang akan menjadi yang utama. Masih ada resource yang isinya ada layout dan values-nya. Sini resource, ada mana layout. Di sini ada layout dan ada values. Sini tuh kita sistem seperti kalau yang dijelaskan itu dia seperti kayak variabel yang akan kita gunakan nantinya. Bisa ada variabel string, variabel color, kemudian tema. Terus ada juga in Android manifest. Kalau yang seperti dijelaskan pada setiap perkuliahan itu, Android manifest itu menurut saya dia itu seperti file environment yang ada pada Laravel gitu. Di sini eh, konfigurasi utama. Bukan, harusnya ini kayak yang utamanya lah. Ya mungkin seperti itu, saya kurang paham. Jadi kita lanjut saja. Itu dia file-file utama tadi, ada activity, layoutnya, terus value, dan Android manifest. Mungkin kita bisa translate yang Android manifest untuk lebih jelasnya. Jadi setiap aplikasi Android itu harus menyertakan file disebut Android manifest di direktur utamanya. File manifest ini berisi informasi penting tentang aplikasi. Nah, kayak konfigurasi penting tadi yang saya sebutkan, seperti komponen yang dimilikinya, pustaka yang dibutuhkan, dan deklarasi lainnya. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan di sini kita bisa melakukan edit pada Android Studio Editornya. Di sini kalau yang seperti kita lihat tadi, kalau kita mengarah ke activity main, dia akan menampilkan tampilan. Ini saya bukan codingannya. Kita bisa mengarah ke pojokan atas ini, kita ganti ke code. Ini kita bisa mengeditnya, melakukan diatur menggunakan codingannya lah. Sedangkan kalau ini mungkin bisa kita lakukan drag and drop yang sudah disediakan pada Android Studio. Mungkin lebih kita pasti lebih leluasa kita atur itu menggunakan codingan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya story so far. Jadi sejauh ini kita sudah melakukan setup development dan membuat sebuah basic aplikasi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat, ini skip saja. Di sini dia kalau yang di modul ini selanjutnya sini dia akan tampilkan bagaimana kita menjalankan aplikasi pada perangkat mobil kita. Kalau di sini menurut petunjuknya, kita baca saja. Pertama, mengaktifkan USB debugging pada device kita. Jadi ya sebelumnya kita sambung dulu ke device kita, kemudian diaktifkan USB debugging. Kalau kita coba artikan, jadi untuk memungkinkan alat sebelum menjalankan aplikasi perangkat kita perlu mengaktifkan USB debugging. Fitur ini tersedia pengaturan opsi pengembang yang secara default dinonaktifkan. Jadi kita harus mengaktifkan dulu developer option. Terus ini perangkat kita buka pengaturan, terus tentang telepon atau about itu biasanya. Kemudian kalau di sini kita dapat mengetuk nomor 27 kali untuk mengaktifkan pengembang, kemudian buka pengaturan sistem, lanjutkan opsi pengembang, dan aktifkan debugging USB. Dan selanjutnya di sini kita setup komputernya. Kita bisa lakukan setup. Sini Mac, you can skip this step using, jika kita menggunakan Windows, kita menggunakan USB driver. Jadi sebelum disambungkan ke HP itu kita perlu misal driver dari driver untuk USB driver tidak tersambung,
perangkat kita ke laptop kita. Sini karena mungkin saya terlalu praktikan yang ini, kira-kira ikuti saja petunjuk ini jika kita ingin mencobanya, karena untuk bisa ditampilkan tidak bisa melewat HP. Selanjutnya, sini kita ini sudah sambungkan ke HP-nya dan kita menjalankan aplikasinya. Mungkin kira-kira seperti itu untuk menjalankan aplikasi yang kita buat langsung di HP. Dan di sini memang kita menjalankan aplikasinya, harusnya untuk menjalankan itu, di sini akan menggunakan virtual device. Nah, yang kita contohkan itu menggunakan virtual device. Jadi pertama kita itu di sini device manager. Di sini sebenarnya ada secara default sudah dibuatkan yang virtual device. Nah, mungkin kita buat saja ini virtual device. Ini kalau kita menambahkan virtual device yang kita inginkan. Bisa kita perangkat fokus ke mobile. Jadi kita pilih kalau yang di sini tuh saya ikuti. Nah, mungkin di sini berbeda karena beda versi Android Studio. Pertama kita di sini akan menggunakan Google Pixel 3. Dan kita cari Google Pixel 3. Ternyata cukup versi yang cukup lama. Kan harusnya sudah yang paling baru. Dan di sini ada yang perlu diinstal. Kalau di sini kita ikuti ini setelah you be present with link. Jadi di sini kita perlu download. Jadi akan download dulu. Cukup banyak. Ini kira-kira untuk mempersingkat waktu saja. Setelah di download dia tuh selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi di sini. Option use overcast page untuk pengaturan tampilannya untuk di sini bisa portrait atau landscape. Dan di sini device setelah dibuat pasti akan muncul di listnya. Kira-kira nanti akan muncul di sini. Karena mungkin akan lama jika di download, kita akan menggunakan yang sudah tersedia. Dan di sini kita akan jalankan menggunakan virtualnya. Kita menyalakan dulu virtual device-nya. Loading. Skip dulu. Di sini device-nya sudah jalan, dia akan lakukan booting seperti halnya Android kita. Saat menyala, sahabat, memang cukup berat prosesnya. Ya, skip saja lagi. Dia setelah di booting tampilannya sebagaimana mobile biasa. Sebenarnya ini bisa kita gunakan aplikasinya, tapi kita fokus saja menggunakan aplikasi yang kita buat. Kita coba jalankan. Dia pasti saat dijalankan pertama kali dia tuh kita akan install dulu ke device-nya. Kita skip lagi karena ini akan melambatkan install. Kita sudah selesai install. Di sini aplikasinya sudah berjalan. Jadi prosesnya memang cukup lama, seperti tadi yang dijelaskan. Pertama itu aplikasinya di-compile dulu, dibentuk, kemudian diinstal ke sistem operasinya, kemudian sistem operasinya ada jalankan. Sehingga ini tampilannya, jadi tampilan simple Hello World seperti yang ada di
yang ini masih sama. Kita coba tutup dulu. Nah ini seperti di sini. Jadi kira-kira tampilan nanti seperti ini kalau di mobile ini. Ntar ini karena berat ya. Nah kita sudah berhasil jalankan di virtual istilah virtual device. Selanjutnya, nah ini kira-kira proses yang terjadi. Pertama di sini ada Kotlin file. Sini kalau dilihat penjelasannya menjadi file utamanya, kemudian dikompil atau diterjemahkan jadi sebuah bytecode. Nah, bytecode ini menjadi salah satu yang membentuk sebuah file aplikasi. Selain bytecode ada juga library, kemudian resource. Dari setelah terbentuk aplikasi, aplikasi itu akan diinstal ke device kita. Nah, setelah diinstal barulah dijalankan. Kira-kira prosesnya akan seperti itu. Sini mungkin agak sedikit berbeda tampilannya karena berbeda versi Android studionya. Kira-kira sama. Dan di sini ini sama saya udah jelaskan seperti tadi. Dari pertama aplikasi diinstal, kemudian sistem operasinya menjalankan ini lebih detail lagi, dan jalankan main activity utamanya. Dari main activity diarahkan ke layout yang sesuai activity mainnya. Nah baru dia tampil ke device-nya. Terus di sini udah mencoba untuk istilah dia ubah yang tulisan di tengahnya ini. Ini di sini singkat saja, harusnya kita langsung saja ke file codingannya yang layout. Diarahkan ke sini, kita ganti ini ke PAL seperti yang di modul out tanda. Oke. Nah untuk istilah kayak melihat perubahannya, kita harus menjalankan ulang aplikasinya. Kita restart. Sini karena sudah diinstal, tidak terlalu lama lagi. Nah, ada perubahan sedikit. Kita keep lagi. Nah, ini sudah dijalankan ulang. Dan sudah berubah yang tadinya lower menjadi PAL seperti yang ada di modul. Nah, persingkat saja karena sudah berat ini device ini. Kita langsung ke codingan yang sini kita lakukan membuat tampilan sederhana. Ini kita ikuti saja. Baik, kita hapus. Kita mulai. Sini kita bisa membuat tampilan baru. Kalau yang berdasarkan kita ini kita kasih nama sama saja. Activity 2 ini. Oke, kita ke codingannya. Ini kita hapus saja. Kita hapus. Kita ganti yang linear layout. Ini dulu linear layout. Oke, ini kita tutup dulu. Oke, ini harusnya tidak self pause ya. Ini terus tutup. Linear layout. Bukan gini. Ctrl Z, kita tutup. Oke, secara otomatis keluar. Ini dalam copy.
Nama XMNS Android ini Android yang skema REST Android. Dia yang tools, dia Android layout with, ini Android with, ini with-nya itu transparent. Di sini Android baik. Hmm. Ini orientasinya kita ubah ke karena vertikal. Android orientasi vertikal. Oke, vertikal tulis konten titik konteks main titik. Oke, selanjutnya kita bikin edit text, yaitu self class. Kita tutup begini. Oke, self class, tambah ID-nya kita tambahkan di ID message, ID message. Dia punya match parent, ID-nya web content. Content, terus layout margin, layout margin 16 dp, ya dp. Terus hintnya invite in that your message. Okay. Is in input type text. Okay. Type text. Okay. Terus selanjutnya buttonnya, button itu self post juga. Oke, ID-nya send di Android di .id at di send. Oke, ini itu with new wrap content, new wrap juga new wrap. Terus layout graffiti-nya typo terus layout graffiti
center horizontal. Ikuti saja, horizontal, dan Android text send. Android text send. Kemudian udah, udah, mana kursornya? Android text to send. Itu kayak itu apa isi teks dari buttonnya. Kira-kira seperti ini. Udah send. Oke. Kita bisa coba jalankan X sabar. Di yang activity ini, pertama di sini kita ikuti saya seperti yang di depan, kita hapus dulu. Ini kita ubah menjadi activity main 2. Activity main 2. Ini kita coba jalankan ulang X. Kita jalankan ulang. Oke. Ada proses. Masih proses menjalankan aplikasi. Skip saja. Mungkin prosesnya lebih berat karena tampilan itu dia lebih kompleks daripada yang tadi. Sudah berhasil. Tunggu dia keluar dulu dari aplikasi ini dan jalankan ulang. Oke, keluar. Ini dijalankan, diproses. Ini simulasinya sudah jalan. Ini aplikasi yang baru, tampilan yang baru sudah jalan. Kita coba. Di sini kan kita sudah ubah untuk tampilkan dia ubah yang diarahkan ke yang activity main 2, bukan lagi yang main pertama. Persen sudah mulai berjalan dan masih diproses. Lihat, oke, ini dia tampilan aplikasinya. Kita sudah bisa mengetik seperti sebuah inputan pada sebuah form. Harusnya sudah sama seperti yang sini dia. Mungkin dia bagian hardware tidak ada karena beda versi mobilenya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya, untuk video kali ini tuh diarahkan sampai di sini saja. Tadi proses kita membuat untuk sebuah aplikasi sederhana dan menggunakan Android Studio. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.